Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Nah, mudah-mudahan setelah kita ujian mid semester, nilai kalian semuanya tuntas. Ya, kalau kalian serius dalam belajar matematika, terutama serius dalam mempelajari video-video yang sudah Ibu kemukakan di dalam YouTube ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan eksponen. Ya, kita mulai belajar lagi. Persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan eksponen. Ya, persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk. Dalam video kali ini, Ibu akan menerangkan beberapa bentuk eksponen, persamaan eksponen. Setelah itu akan Ibu berikan latihannya dari mulai bentuk eksponen yang pertama, kemudian kedua dan ketiga untuk pertemuan berikutnya, ya. Nah, persamaan eksponen. Kita harus ingat kembali rumus-rumus atau sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita pelajari persamaan eksponen dalam bentuk A pangkat fx A pangkat gx, ya. Dalam bentuk ini A pangkat fx A pangkat gx sama dengan, nah itu ada kata sama dengan ini yang dikatakan sebagai persamaan eksponen. Dia sama-sama dalam bilangan pokok A. Nah, ini sifat atau penyelesaiannya, sifatnya ini apabila A-nya besar dari 0, A-nya ya tidak sama dengan 1, ya. A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A pangkat P sama dengan A pangkat G. Maka ya, jika A-nya tidak besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka persamaan eksponen A pangkat P sama dengan A pangkat GE, akibatnya P itu sama dengan G, ya. P sama dengan G asal bilangan pokok sama, ya. Ini yang penting sekali kita pahami. Contoh sederhana, Ibu berikan contoh 1, ya. Contoh 1, 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan, umpamanya Ibu berikan soal 1/125, ya, sama dengan 1/125. Ini persamaan eksponen, ya. Ini soalnya persamaan eksponen. Jadi kita harus samakan bilangan pokok kiri dengan di kanan. Jadi 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan, ini 1/125. Kita jadikan dalam bilangan pokok 5. 1/125 sama dengan 1/5 pangkat 3, ya. Ya. Jadi 5 pangkat 2 kurang 1, 5 pangkat, iya benar, min 3. Nah, ini sebagai A, ini sebagai A, sudah sama. Nah, ini yang P, ini yang G.
Jadi akibatnya 2x kurang 1 sama dengan min 3. Akibatnya 2x sama dengan min 3 positif 1 min 2. X-nya sama dengan min 1. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke? Nah, itu contoh 1. Sekarang Ibu berikan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Misalnya 9 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Nah, 1 ini kita harus jadikan dalam bentuk A pangkat berapa? Ya. Kalau di sini 9 pangkat 3 kurang 1, kita jadikan 9 pangkat berapa sama dengan 1? 9 pangkat, ingat? Pelajaran sebelumnya apa? 9 pangkat 0. Iya, benar. Jadi, akibatnya ini A, ini A, ini P, ini G. Jadi, 3x kurang 1 sama dengan 0. 3x 1. X-nya dapat 1/3. Oke? Asal belajarnya serius dan memperhatikan dengan konsentrasi. Nah, itulah tujuan matematika. Matematika itu melatih berpikir, menalar, dan berkonsentrasi. Dan jujur. Ya, nah? Kalau tidak jujur dalam matematika, kita jadi salah. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga Ibu berikan ya. Contoh yang ketiga ini Ibu berikan, misalnya soalnya seperti ini. 16 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/32 pangkat 1/32 pangkat x tambah 2. Ya. Nah, itu. Ini 16 bilang pokoknya. Ini 1/132. Lah, kita pikirin. Bagaimana cara bilang pokok di kiri sama dengan di kanan, ya? A-nya sama hendaknya. Coba dipikir, 1/16 dan 1/32. Nah, berapa kira-kira? Kita jadikan bilang pokok berapa? Iya, 2. 2 pangkat 4 2x tambah 1 sama dengan 1/32. 2 pangkat berapa? 2 pangkat, iya, 2 pangkat min 5. Pangkat x tambah 2. Ya, kita sederhanakan menulisnya. 8x, benar. Berapa lagi? Iya, 4. Ini berapa? Iya, min 5x. Ini berapa? Min 10. Sehingga, nah ini ya, 8x tambah 4 sama dengan min 5x kurang 10. Oke? Terus, apalagi kita satukan ini berapa? 13x. Iya benar. Ini 4 berapa? Min 14. Sehingga x-nya min 14/13. Nah, itulah penyelesaiannya. Ya. Nah, itu contoh yang ketiga. Ada satu contoh lagi. Contoh yang keempat.
contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini ada soalnya, itu adalah soal pemisalan. Kita harus memisalkannya supaya kita lebih mudah menyelesaikannya. Nah, ini Ibu berikan soalnya. Misalnya Ibu ambil soal dari buku ini. 3 pangkat 2x tambah 2 ditambah 8 kali 3 pangkat x sama dengan kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk soal seperti ini. Kita harus bisa ya dalam menyelesaikan ujian nanti, misalnya di semester nanti, kita harus paham mana soal ini yang bentuknya bisa dipakai pemisalan. Nah, ini pakai pemisalan. Ya, di sini karena ada tambah, ada kurang. Kalau yang biasanya hanya satu suku aja, ada kiri, satu suku di kiri, satu suku di kanan. Nah, ini enggak, ini 2 suku, 3 suku dia. Ya, sama dengan 0. Jadi seolah-olah ini akan bisa dirubah menjadi persamaan kuadrat nantinya. Oke. Nah, ini misal. Kita misalkan 3 pangkat x sama dengan y. Nah, 3 pangkat x sama dengan y. Berarti 8 kali 3 pangkat x kita rubah menjadi 8y. Jadi kalau 8 kali 3 pangkat x itu sama dengan 8y. Ya. Nah, kalau 3 pangkat 2x tambah 2 bagaimana? Nah, kita coba lihat sini. 3 pangkat 2x tambah 2. Coba kita uraikan jadi apa? 3 pangkat 2x dikali, karena tambah, ingat bilang pokok sama, 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2x tambah kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2x ini boleh kita rubah menjadi 3 pangkat x pangkat 2 kali, ini 3 pangkat 2 9, sehingga yang ini berapa nah? Y. Jadi ini menjadi y kuadrat kali 9. Jadi 3 pangkat 2x tambah 2 menjadi 9y kuadrat. Oke. Kemudian kita selesaikan lagi. Nih, ya. 3 pangkat 2x tadi kita rubah ini menjadi 9y kuadrat ditambah 8y, apalagi kurang 1 sama dengan 0. Nah, itu jadinya ya. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Kita dapatkan persamaan kuadrat dalam y. Kita faktorkan 9y, ini di SMP sudah belajar memfaktorkan ya. Ini y, ini min, boleh sini plus 1 min 1 ya. Min, nah, berubah. Di sini min, sini plus. Hati-hati ya, jangan hati-hati kita melihat itu. Nggak boleh salah. Ini min y. Ini ke sini 9y plus 9y min y. Plus 9y datang min y, jadi jumlahnya adalah 8y. Ya, cocok dia ya. Cocok ya. Lalu ini persamaannya 9y kurang 1 sama dengan 0, atau y tambah 1 sama dengan 0. 9y sama dengan 1. Jadinya apa? Y sama dengan 1/9. Kita kembali ke pemisalan. 3 pangkat x sama dengan 1/9. 1/9 itu 3 pangkat min 2. Jadi x-nya dapatnya min 2. Nampak ya? Min 2. X sama dengan min 2.
Pokoknya kalau walaupun nggak nampak tulisan ibu, karena suara ibu ada jelas, mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk berikutnya, Y tambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan min 1. Y tadi kita misalkan apa? 3 pangkat 2X sama dengan min 1. Nah, coba kita bernalar di sini. Pakaikan logika kita. Apakah mungkin bilangan positif dipangkatkan 2X itu sama dengan min 1? Nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. 3 walaupun hasilnya ini 0, 3 pangkat 0 dia 1. Nggak min 1. Ini adalah tidak mungkin. Tidak penyelesaiannya. Jadi karena ini tidak penyelesaian, jadi penyelesaiannya cuma X sama dengan min 2. Nah, begitu ya. Nanti kalau ibu berikan kuis, harus bisa menjawabnya secara detail, langkah demi langkah. Nggak bisa kita tebak hasilnya ya. Oke. Nah, itu salah satu contoh persamaan eksponen dengan cara penyelesaian dengan pemisalan. Nah, demikianlah dulu. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian harus bisa memperhatikannya secara detail, secara berulang. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, ibu akan berikan latihan berikutnya. Latihan kali ini akan ibu berikan latihan yang bentuk penyelesaiannya seperti contoh 1 atau contoh 2 ya. Ada beberapa soal latihan, ada 6 soal latihan. Soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ya, atau tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ibu tulis ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 1, 2 pangkat 3X kurang 2 pangkat 3 dikurang X sama dengan 2 pangkat 3X kurang 5. 2, 3 pangkat X kuadrat 5X tambah 4 sama dengan 3 pangkat min 3X tambah kurang 3. Soal nomor 3, 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 1/3 pangkat X ditambah 2. Nomor 4, 32 pangkat 1/X sama dengan akar X kurang 4. Di sini X kurang 4 ya nak. X kurang 4, 2. Dan nomor 5 terakhir, ada 5 soal aja ya. 27 pangkat X tambah 2 kali 1/3, hati-hati nyatet soalnya, X tambah 3 sama dengan 1/81 pangkat 3 tambah 2X. Ya. Nah, latihan yang 5 soal ini berdasarkan penyelesaiannya yang contoh 1 dan 2 yang sudah ibu berikan. Dan latihan yang pemisalan belum ibu berikan, mungkin pada pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa. Demikianlah dulu. Ya, semoga apa yang kalian dapatkan ini berkah hendaknya.
Dan sekalian semakin pintar, semakin cerdas bernalar, semakin bisa menyelesaikan masalah. Bukan masalah dalam matematika saja, masalah di dalam diri sendiri, masalah di dalam sesama teman, ya kan? Nah, matematika justru itu adalah membimbing kita untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Demikianlah dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jen.